Jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Arsitektur kita. Sekarang, saya akan membahas mengenai salah satu proyek kami di Kota Pekanbaru, yaitu Faith Hotel Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Di sana banyak sekali bisnis oil and gas dan perkebunan kelapa sawit atau CPO. Hal ini sangat mendukung sekali pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan Kota Pekanbaru, sehingga dalam beberapa tahun terakhir Kota Pekanbaru tumbuh secara pesat. Arsitektur di Kota Pekanbaru sendiri banyak yang menarik dan modern, baik dari bangunan pemerintahan seperti salah satunya adalah bangunan perpustakaan daerah, kemudian juga gedung Bank Riau Kepri, dan bangunan-bangunan swasta. Jadi Kota Pekanbaru ini kan kota yang cukup besar. Lokasi Faith Hotel Pekanbaru ini ada di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu jalan protokol di Kota Pekanbaru. Nah, di Jalan Sudirman ini banyak sekali bangunan-bangunan pemerintahan, institusi-institusi, serta bangunan-bangunan komersial lainnya. Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan bagian dari sistem Jalan Trans Sumatera, sehingga Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu jalan yang memiliki peran penting bagi ekonomi Kota Pekanbaru. Lokasi Faith Hotel Pekanbaru sendiri berada di belakang Martin Store. Nah, pemilik dari Faith Hotel Pekanbaru dengan Martin Store adalah orang yang sama. Martin Store merupakan toko yang menjual barang-barang branded seperti tas, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Nah, cerita awal mula proyek hotel ini dimulai ketika pemilik dari Martin Store ingin mengembangkan bisnisnya dalam bentuk hotel. Kebetulan beliau memiliki lahan di belakang Martin Store, sehingga lahan itulah yang dirasa paling tepat untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk hotel tersebut. Dan memang dari awal sudah direncanakan adanya koneksi langsung antara bangunan hotel dengan Martin Store, sehingga akhirnya dibuatlah sebuah jembatan penghubung antara kedua bangunan tersebut. Untuk warna magenta yang ada pada salah satu bagian dari garis-garis vertikal, itu ketika bertemu dengan warna putih dan warna abu-abu, itu bisa menciptakan kekontrasan yang menarik sekaligus menjadi aksen pada bangunan. Ketika kami pertama kali disodori bentuk lahan, lokasi, dan brief mengenai proyek ini, yang pertama terpikir di benak kami adalah untuk menciptakan bentuk yang dinamis. Nah, penerapan bentuk yang dinamis ini tujuannya adalah agar bangunan ini memiliki karakter yang kuat, dan penerapannya dilakukan dengan menggeser-geser massa bangunan agar tidak tampak monoton. Kemudian pada fasad bangunannya menggunakan pola garis-garis vertikal, di mana jarak antara garis yang satu dengan yang lain itu tidak sama, sehingga kalau dilihat efeknya seperti barcode. Nah, garis-garis vertikal ini juga memiliki peran agar membuat efek bangunan yang lebih tinggi, karena dari massa bangunannya itu cenderung memanjang, cenderung horizontal. Material yang digunakan di eksterior bangunan ini sebagian besar adalah aluminium komposit panel yang terdiri dari beberapa warna yang kita komposisikan secara harmonis. Itu ada warna abu-abu pada frame utama massa bangunannya, kemudian warna putih pada garis-garis vertikalnya yang diberikan aksen warna signature color dari brand Hotel Faith. Berikutnya saya mau menjelaskan mengenai ruang-ruang apa saja yang ada di bangunan hotel ini. Di lantai dasar ada lobby, kemudian ada small lounge,
Kemudian ada ruang utilitas yang bisa diakses dari luar bangunan secara langsung. Kemudian back of the house sebagai salah satu unsur utama dari operasional sebuah hotel. Kemudian di back of the house ini ya terbagi atas beberapa ruangan-ruangan lagi seperti general storage, linen storage, management office, locker karyawan, meeting room karyawan, dan sebagainya. Parkir yang ada di bangunan ini ada di depan bangunan, itu di luar, kemudian ada di semi basement dan di lantai mezanin. Untuk lift yang kita gunakan ada 2 buah untuk passenger dan 1 buah lift service. Berikutnya di lantai 2 ada restoran, kemudian dapur tentunya, pre-function area, dan meeting rooms. Ada beberapa meeting rooms yang ada di hotel ini. Nah, antara meeting room yang satu dengan yang lainnya itu dipisahkan oleh movable partition, jadi supaya menciptakan fleksibilitas dalam penggunaan meeting rooms-nya. Jadi kalau butuh space kecil bisa, bila memerlukan space besar atau kapasitas besar maka movable partition antar meeting room tinggal dibuka. Selain itu juga ada fasilitas penunjang seperti toilet dan musola. Nah, keunggulan dari posisi meeting room, pre-function, dan restoran yang berada di lantai yang sama dan berdekatan adalah bila di acara yang diadakan di meeting room tersebut memerlukan ekspansi bagi pengunjungnya, itu maka bisa akan diperluas sampai ke restorannya, sehingga restorannya sendiri itu bisa juga digunakan untuk acara. Nah, di bangunan hotel biasanya restoran itu untuk breakfast itu hanya efektif terpakai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Selebihnya cenderung idle. Nah, dengan penempatan restoran yang berdekatan dengan meeting room dan pre-function ini, itu bisa memberikan manfaat penggunaan atau pemanfaatan ruang restoran ketika restoran itu sudah berada di luar jam breakfast, sehingga bisa tetap dipakai, diutilize, khususnya bagi tamu-tamu di acara yang sedang berlangsung di meeting room. Kemudian posisi kitchen dengan pre-function yang berada di satu lantai dan berdekatan itu juga memberikan keuntungan untuk kemudahan operasional. Jadi pada saat dari staff kitchen atau staff banquet ingin deliver makanan, makan siang, snack, dan lain sebagainya, itu akan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Di lantai 3 sampai 7 merupakan lantai-lantai kamar. Jadi kelima lantai ini secara layout tipikal. Nah, di hotel ini kita buat ada 2 tipe kamar, yaitu kamar standar sesuai dengan panduan dari hotel operator. Kemudian juga ada kamar deluxe dengan dimensi yang lebih besar. Selain itu, di lantai-lantai ini juga terdapat ruang linen sebagai kebutuhan operasional dari kamar-kamar hotel ini, yang tentunya ruang linen ini harus berdekatan dengan service. Nah, ini ruang linen memang harus ada di lantai tipikal karena isinya adalah segala hal yang memang diperlukan bagi operasional kamar hotel, seperti penyimpanan handuk, sabun, spray, dan lain sebagainya, baik spray yang masih bersih maupun spray yang sudah kotor untuk kemudian nanti dibawa ke tempat laundry. Selain itu juga di ruang linen ini biasanya terdapat penyimpanan untuk troli housekeeping yang tentunya pada saat setiap hari ketika dilakukan pembersihan kamar oleh staff housekeeping, troli ini dibawa oleh mereka berkeliling koridor untuk membersihkan satu persatu kamar. Nah, bila tidak sedang dipakai maka troli ini akan disimpan di ruang linen. Di atas lantai-lantai kamar ini sebetulnya ada satu lantai, jadi lantai ke-8
Itu yang di perencanaan kami itu direncanakan untuk menjadi Sky Lounge. Jadi karena lokasi ini berada di pusat kota, sehingga kalau di atas bangunan itu memiliki potensi view yang bagus, yaitu city view. Untuk proses perencanaan itu waktu itu sekitar 6-7 bulan dari mulai konsep sampai siap konstruksi. Jadi kita mulai perencanaan itu di sekitar pertengahan tahun 2013. Kemudian mulai konstruksi di awal-awal 2014. Dan selesai konstruksi dan soft opening dari hotel itu di sekitar kuartal ketiga 2015. Ya, soal pencapaian, memang orang yang mau langsung menuju ke Faith Hotel Pekanbaru ini tanpa harus melalui Martin Store, itu aksesnya adalah melalui Jalan Pinang yang posisinya persis berada di sebelah Martin Store. Nah, Jalan Pinang ini sebetulnya bukan jalan yang sedemikian kecil sekali. Itu sebetulnya masih bisa dilalui oleh 2 mobil untuk berpapasan. Jadi memang dia tidak kecil. Memang kalau dibandingkan dengan Jalan Jenderal Sudirman ya otomatis lebih kecil. Nah, sebetulnya dengan adanya akses ke bangunan hotel melalui Jalan Pinang ini itu sebetulnya memberikan keunggulan khusus bagi hotel ini, karena dengan demikian bangunan hotel ini jadi memiliki privasi bagi orang-orang atau tamu hotel yang datang, karena Jalan Pinang ini relatif lebih sepi, lebih tidak berisik dibandingkan dengan Jalan Jenderal Sudirman. Jadi posisi bangunan Faith Hotel Pekanbaru ini dengan keberadaannya di belakang bangunan Martin Store, bila kita lihat dari arah Jalan Jenderal Sudirman, itu sebetulnya memiliki keunggulan, di mana bangunan hotel ini berada di lokasi yang strategis di area Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jalan protokol, tapi pada saat bersamaan juga memiliki privasi dan juga memiliki barrier dari kebisingan-kebisingan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Barrier itu adalah bangunan Martin Store itu. Nah, lahan hotel ini itu memanjang dari timur ke barat. Di bagian baratnya itu lahannya itu agak membesar. Nah, sehingga di area barat pada bangunan, bila dilihat di denahnya, khususnya di lantai tipikal, lantai kamar, itu kita bisa memiliki masa bangunan yang membesar, sehingga kamarnya menjadi double loaded. Jadi kamar ada di sebelah kiri dan kanan koridor. Sedangkan pada area sebelah timur bangunan, itu karena bentuk lahannya lebih tipis, kita menggunakan sistem single loaded. Jadi kamarnya hanya ada di salah satu sisi koridor. Dalam hal ini ada di sebelah selatan dari koridornya. Kenapa kita pilih ke arah selatan? Tentunya karena itu adalah arah yang menghadap ke jalan, memiliki view. Sedangkan kalau ke arah utara akan melihat bangunan tetangga. Nah, untuk treatment dari sisi bangunan yang menghadap ke barat, itu kita tetap menggunakan garis-garis vertikal. Jadi diteruskan dari arah selatan sampai ke barat, tetapi pada sisi barat kita menggunakan garis vertikal yang lebih lebar profilnya. Ini untuk mengurangi paparan cahaya matahari sore ke dalam bangunan. Nah, untuk lantai-lantai kamar tentunya ini memberikan manfaat yang sangat baik, di mana bisa sedikit banyak mengurangi penggunaan AC di dalam kamar, yang tentunya mendukung bangunan hijau dan juga secara operasional bisa turut membantu dalam menghemat biaya operasional hotel. Kemudian
Di koridor kamarnya itu kita buat ada kisi-kisi di ujung-ujung koridornya. Jadi kalau misalnya pada saat angin sedang kencang, itu terasa itu ada angin masuk ke dalam koridor. Nah, ini sangat baik untuk penghawaan alami. Tentunya selain dari kisi-kisi tersebut, kisi-kisi horizontal tersebut, itu ada cahaya yang bisa masuk ke dalam koridornya. Pencahayaan alami di koridor ini dibantu pada sisi timur bangunan yang single loaded tadi itu kita ke arah utaranya menggunakan kaca yang di cover sunblack karena view-nya kurang baik. Tetapi dengan penggunaan kaca sunblack ini itu bisa memasukkan cahaya ke dalam bangunan, sehingga bisa dibilang koridor hotel ini memiliki pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup maksimal. Kemudian di ruangan-ruangan lainnya di bangunan hotel ini itu juga kita terapkan menggunakan pencahayaan alami, seperti di lobi, restoran, pre-function area, meeting rooms, itu menggunakan bukaan-bukaan yang besar. Kemudian di area-area servis juga kita buat memiliki pencahayaan plus penghawaan alami juga. Selain kisi-kisi di ujung koridornya, itu juga terdapat bukaan jendela yang besar, sehingga itu bisa memasukkan pencahayaan alami ke dalam koridor. Demikian cerita mengenai Vape Hotel Pekanbaru. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna bagi rekan-rekan sekalian. Dan sampai jumpa di acara bincang-bincang arsitektur berikutnya.